Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Saya Iksan Yunianto Nuansa Putra dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan mempraktikkan simulasi praktik coaching. Dalam praktik tersebut saya ditemani oleh dua rekan saya, beliau Ibu Dwi Aryani dan yang kedua adalah beliau Ibu Patricia Endah. Baik, kepada hadirin sekalian, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia. Permisi Pak Iksan. Oh, Bu Ani, silakan Bu Ani. Ya. Mohon maaf Pak mengganggu Pak Iksan. Enggak ada ya. Bu. Gimana Boleh Bu? Maaf duduk ya Bu Pak ya? Iya Bu, Oke. monggo silakan. Baik Pak Iksan. Ya. Terima kasih waktunya mengganggu kegiatan Pak Iksan pada pagi hari ini. Tidak Bu, tidak mengganggu. Nah ini saya boleh tahu kabar Bu Ani nih. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Sehat Bu? Sehat Pak. Iya. Habis mengajar anak-anak yang luar biasa, jadi harus luar biasa juga stamina-nya. Saya salut dengan Ibu Ani ya, selalu semangat dalam mengajar, selalu datang pagi hari, pulang malam untuk mengerjakan tugas-tugas ya Bu ya. Pokoknya semoga semuanya sehat. Bisa saja. Baik Iya, Bu Pak. Ani, ini kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, ini kebetulan kami berencana saya dengan Bu Indah untuk melakukan percakapan coaching begitu Pak Iksan. Iya, makanya saya datang ke Bapak untuk berkonsultasi begitu Pak. Ya, saya ingat Bu, saya ingat. Ya. Terima kasih sudah mengingatkan saya Bu terkait dengan kegiatan coaching ya Bu ya dengan Iya. Bu Indah nanti ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau begitu tentu ada siklus-siklus atau tahapan-tahapan nih Bu ya. Iya. Sebelum praktek nantinya Bu, kita diskusikan beberapa hal, boleh tidak Bu kira-kira Bu? Boleh Pak, Wah, iya Pak. apa saja yang sudah Bu Ani persiapkan mungkin untuk sesi coaching nanti Bu? Oh iya, oke baik Pak, karena Bu Indah akan sharing dengan saya tentang beberapa hal gitu ya. Yang sudah saya persiapkan adalah bagaimana nanti saya bisa menjadi partner yang baik ya, agar Bu Indah bisa menyampaikan permasalahannya, menganggap saya sebagai mitra, kemudian ya Pak. Kemudian saya bisa mendengarkan apa yang diungkapkan Bu Indah. Ya, bisa memberikan pertanyaan atau bisa juga saya akan mencatat beberapa hal yang sekiranya nanti penting yang bisa kita pakai sebagai topik evaluasi bersama demi tercapainya permasalahan ini. Jadi saya akan mengkondisikan situasi yang nyaman buat Bu Indah untuk pembicaraan begitu ya. Ya begitulah Bu Ani pasti selalu mengondisikan ini. Baik Bu Ani, dalam sesi ini tentu nanti saya akan membantu ya Bu ya, melihat proses Bu Ani dengan Bu Endah ya. Iya Bu Indah Pak. Bu Endah hadir Bu? Nanti sebentar lagi Pak, dia masih ada jam ini Pak. Nanti kami janjian di perpustakaan Pak. Ya, karena terakhir saya dengar beliau lagi batuk flu. Iya betul, iya Bapak. Iya. Baik, Ibu ingin fokus pada coaching yang mana ya Bu ya? Karena tadi kan Ibu menyampaikan tentang mitra. Nah di sini kan berarti ada terkait dengan korelasi relasi sosial ya Bu ya? Iya. Oke. Ya baik Pak. Saya akan lebih memfokuskan pada bagaimana cara menggali untuk menyampaikan pertanyaan berbobot Pak Iksan. Oh iya, berbobot ya. Karena memang mengungkap pertanyaan berbobot untuk menggali kunci itu tidak mudah, sehingga memang harus kita praktikkan terus agar nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa membuka, bisa memberikan penyadaran kepada Koci. Sebetulnya Koci punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu dari dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Cuman memang harus kita gali terlebih dulu Bapak. Kalau Ibu gali nanti muncul berarti ada indikatornya ya Bu ya? Iya betul Kira-kira indikatornya apa Bu? Iya, nanti indikator yang akan muncul adalah bagaimana Koci itu bisa menyampaikan permasalahannya, bisa mengidentifikasi hal-hal apa
penyebab permasalahannya itu ya Pak ya. Penyebab, identifikasi. Kemudian hambatannya seperti apa? Hambatan. Cara memberikan solusinya bagaimana, begitu Bapak. Ya. Iya. Oke, jadi pada kompetensi yang sudah Ibu jabarkan ada 3 tahap ya Bu ya? Iya. Prepare, action, sama evaluasi. Wah, iya, Bapak. kalau boleh tahu Bu, jika Ibu bisa menilai 3 tahapan itu dari skala 1 hingga 10, apa yang sudah Ibu capai dari angka 1 sampai 10? Apakah angka 9? Nah, Belum Pak, kalau angka 9 Pak. berarti Bu Ani loh. Ini masih harus banyak belajar Pak Iksan. Bu Ani dari SMA 6 pasti 9. Ya, justru itulah kami mempunyai kesempatan untuk berlatih bersama Pak Iksan. Luar Bagaimana biasa. saya meningkatkan yang mana saya masih, pikiran saya masih mungkin baru sekitar 7, 8 gitu ya Pak ya. Tapi saya mempunyai keinginan bagaimana bisa untuk mencapai 9 atau mungkin 10 Pak. Itu. Tapi memang harus banyak belajar Pak Iksan. Berarti Iya. berapa Bu? Masa 7? Ya, kalau yang sudah pertama kali saya mencoba mempraktikkan itu masih sekitar 7 Pak. Oke. Terus saya berusaha untuk coaching bersama rekan sejawat sama anak-anak juga. Akhirnya bertambah naik menjadi 8. Iya. Ya, semoga nanti Iya. bisa bertambah dan maksimal sesuai harapan kita ya Pak ya. Wah, ini luar biasa nih Bu ya. Baik Bu, berarti Ibu ada harapan bisa naik ke angka skala 9 sampai 10 ya Bu ya. Iya, Pak. Dan apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada kali ini Bu? Iya. Sebelum Ibu melakukan coaching. Oke, baik. Harapannya nanti melalui percakapan kreatif yang dilakukan ada ide-ide positif yang terbangun, semoga menjadi sebuah rangkaian yang konstruktif untuk bisa memberikan solusi ya, solusi untuk Bu Indah dan juga solusi untuk saya. Wah, karena keren, bagaimanapun juga pengalaman Bu Indah akan menjadi pengalaman saya juga. Tentu jadi Begitu. pengalaman saya juga. Iya gitu ya Pak Iksan ya. Iya. Baik Pak Iksan. Baik Bu Ani, apa langkah-langkah yang telah Bu Ani persiapkan agar harapan dan tujuan Bu Ani tersebut dapat tercapai? Iya Pak. Baik, saya mencoba untuk pertama kali langkah yang saya persiapkan adalah saya harus hadir dengan sepenuh hati untuk mengkondisikan suasana nyaman agar percakapan juga berlangsung dengan tanpa beban, tanpa rasa malu mengalir begitu Pak Iksan ya. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif apa ya yang dikeluhkan coach, kemudian kesulitannya seperti apa. Saya akan menuliskan juga Pak, summarize-nya seperti apa nantinya, hal-hal yang harus kita kaji bersama seperti apa yang harus kita observasi. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan menggali kompetensi coach di dalam menyelesaikan. Jadi coach sendiri yang akan menyelesaikannya. Ya, saya hanya membantu gitu ya. Sebetulnya coach sudah sangat mampu. Bu Indah tuh keren sekali loh Pak. Iya. Jadi memang beliau tuh segera cepat ya. Iya betul ya. Pastinya nanti akan ada suatu jalan keluar yang bagus gitu ya Pak Iksan ya. Oke baik. Nah kemudian saya juga akan mengkonfirmasi bagaimana rencana tindak lanjut hasil observasi nanti bersama Bu Indah yang akan kami tentukan belakangan gitu Pak. Ya di akhir observasi nanti kami akan janjian dengan Bu Indah untuk membahas apa hasil observasi dan hasil diskusi kami. Begitu Pak Iksan. Luar biasa Bu. Dan saya sangat menantikan sesi coaching Bu Ani bersama Bu Indah ya. Ya, dan semoga nanti kita bisa melihat evaluasi prosesnya Bu. Nah, dan tentunya saya juga melihat Ibu sudah mempersiapkan relasi rasa. Betul ini Pak. Menarik sekali dan saya ingin melihat proses nanti dan izinkan saya nanti untuk hadir ya Bu ya. Iya Pak. Justru harapan kami. Siap, Bu. Kami kemarin sempat ngobrol sama Bu Indah. Wah asik ya kalau ditungguin Pak Kepala Sekolah. Kalau Pak Iksan bisa hadir kan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi buat kami begitu Pak. Sehingga menjadi lebih berbobot begitu Pak Iksan. Enggak Bu, ini ya sudah tugas saya Bu. Nanti kalau Pak Iksan berkenan, monggo
30 menit lagi nanti Bu, 30 menit lagi ya? Oke, Bu oke. Endah akan selesai kelas terus kita janjian untuk di perpustakaan ya Pak. Ya, baik Ya, Bu. baik. Selamat berproses dan semoga percakapan dengan Bu Endah nanti seperti yang kita harapkan. Terima Ya, kasih sekali Pak sama-sama. Iksan. Terima kasih Ya. supportnya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya. Mari Pak Irsan. Ya, mari. Di ruang BK ya Bu ya? Perpustakaan. Oh, Bapak. perpustakaan. Iya, Oh di iya, iya, saya ke perpustakaan. sana, Bu. Ya. Ya. Mari Pak, terima Ya, kasih. Mari. Ditunggu. Ye. Gue mau kes mlebu neng. Bu Ani. Halo Bu Indah. Maaf saya terlambat. Apa-apa. Ini baru keluar Enggak, kelas tadi baru ada. saja juga saya kesininya. Ini sempat membaca-baca ini. Mendidik karakter dengan karakter. Luar Iya. biasa. Selamat sore Selamat Pak sore, Iksan. Pak. Pada kumpul di sini. Iya, bersama Pak. Kebetulan habis istirahat ini Pak. Iya, betul. Jadi melaksanakan coaching? Iya, Jadi, Pak. seperti yang diinfokan Saya tadi boleh Pak. lihat ini? Silakan dengan senang Monggo, hati. silakan Pak. Baik. Ya, baik Bu Indah, sesuai dengan kesepakatan kita, sepertinya Bu Indah ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, yang bisa menjadi bahan kita untuk berdiskusi bersama. Ada apa Bu Indah? Baik, terima Iya. kasih Bu Ani. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan Bu Ani dan Pak Iya. Iksan. Untuk kita hari ini saya pengen dibersamai sama Bu Ani. Iya, mari. Ini Bu Ani, saya itu ini kan sudah akhir tahun Bu, udah Iya. akhir semester ya. Oke, baik. Banyak tugas yang menumpuk. Oh, Sebentar banyak lagi tugas kita ya. pembagian raport. Kemudian saya juga harus ini loh Bu, nilai-nilai ekstra. Kemudian besok itu juga kita kan ada mau tampil anak-anak di Pakuan, itu saya juga mempersiapkan itu. Jadi Oh, banyak sekali oke. tugas-tugas dalam waktu yang berdekatan itu Bu. Iya. Saya sampai bingung mau nyelesain yang mana dulu ini Bu. Oke, baik. Ya, kita relax dulu ya. Iya. Oke, baik ya. Saya bisa membayangkan ini, Bu Endah, waktunya sudah mepet, tugasnya banyak sekali, Betul, gitu ya, Bu Bu. Endah ya. Ada yang tadi apa, harus menyelesaikan tugas, Iya. kemudian nilai ekstra, Betul. handle yang di Pakuan itu Itu ekstra lomba, atau ya, oh, lomba, betul. ya. Iya, Bu. Sibuk ya, Pak Iksan ya. Iya. Tapi saya bingung sendiri sekarang mana yang harus Oh diselesaikan dulu. gitu, ya. Oke, baik Bu Indah. Dari yang akan kita perbincangkan ini nanti, kira-kira harapan Bu Indah apa ya? Saya sih berharap setelah berbicara dengan Bu Ani, saya lebih plong. Kemudian saya juga tahu Bu, apa yang harus saya lakukan. Paling tidak ada solusi dari permasalahan saya ini. Oke, baik ya. Kira-kira apa itu menurut Bu Indah permasalahan yang saat ini paling berat? Selain waktu yang tadi bertumbukan gitu ya, selesainya harus sama kan? Ya itu dia Bu, selesainya harus bersamaan. Iya. Kemudian dengan kita juga harus mendampingi anak-anak di kelas dengan Iya, tugas iya. tambahan ini. Iya. Saya bingung harus yang mana dulu yang harus saya selesaikan Bu. Oke, baik. Ya, menurut Bu Indah, langkah apa yang paling mungkin diupayakan dalam waktu yang singkat, energinya sedikit, tetapi membuat rasanya itu bebannya sudah berkurang banyak? Ini mungkin ya Bu, saya harus membuat jadwal yang mana yang paling urgent untuk diselesaikan mungkin ya Bu. Oh, Jadi iya. prioritasnya yang mana yang harus didahulukan, itu mungkin saya harus memilah. Baik. Memilah kemudian saya membuat jadwal mungkin ya Bu, begitu ya. jadwal untuk ini diselesaikan tanggal ini diselesaikan begitu gitu mungkin ya. Bu. Ada timelinenya ya. Iya, betul, Ada betul, skala Bu. prioritasnya Ya, gitu ya. ya. Baik Bu Indah, kalau menurut Bu Indah, adakah waktu longgar yang bisa dioptimalkan? Misalnya Bu Indah tidak lagi
pas mengajar, Iya. ada waktu yang bisa digunakan untuk memulai pekerjaan yang banyak yang bertumpuk-tumpuk itu. Iya, iya. Ini kan anak-anak juga sedang ujian akhir ya Bu, akhir semester. iya. Nah ini mungkin waktunya anak-anak kan pulang lebih awal. Ini bisa saya gunakan untuk memulai sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan tugas-tugas saya ini. Oh, iya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan juga mana yang lebih diprioritaskan, Betul. itu yang akan saya dahulukan. Iya. Ya harapannya saya bisa menyelesaikan semua itu tadi ya Bu. Oh iya. Menurut Bu Indah, ada nggak hambatan yang yang mengganggu gitu? Kan memang ada tugas A, B, C. Selain itu Bu Indah juga ibu rumah tangga ya Bu Betul Indah sekali. ya. Kalau hambatannya itu mungkin dari diri sendiri Bu. Rasa malas, kemudian menunda-nunda pekerjaan, itu mungkin yang harus saya manage sehingga semua tugas tadi bisa terselesaikan tanpa adanya mencari-cari alasan untuk menunda, kemudian mendahulukan keinginan atau rasa malas tadi itu Bu. Memang harus memanage demikian rupa ya, memanage waktu, memanage energi. Betul, juga Bu. kita tidak boleh mengesampingkan tugas sebagai ibu rumah tangga juga Nah, ya Bu Indah itu ya. dia, Bu. Adakah Bu Indah misalnya waktu khusus untuk menikmati diri sendiri? Artinya membebaskan dari segala rutinitas barang sebentar agar nanti apa itu bisa kembali fresh begitu? Oh ya, itu juga penting ya Bu ya. Saya akhir pekan ini kan hari Jumat Bu. Mungkin besok Sabtu Minggu bisa mengambil waktu weekend untuk weekend bersama keluarga. Seperti tadi disampaikan, mencari tempat yang hijau gitu ya Bu, Segar ya gitu ya, segar, udaranya bersih, mungkin untuk lebih merefresh kembali pikiran-pikiran supaya di Seninnya saya kembali bisa untuk siap melaksanakan tugas-tugas saya. Baik. Jadi kendalanya ada gitu ya, Iya. tugas yang sangat banyak, Iya. waktu bersamaan harus selesainya. Bu Indah juga sudah memberikan jalan keluar ya, artinya ada beberapa hal yang ingin dilakukan Bu Indah gitu tadi ya Pak Iksan ya. Bagaimana skala prioritasnya, bagaimana harus ngefreshkan diri untuk kembali memberikan energi. Bu Indah kapan ya ada rencana begitu untuk melanjutkan menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau tadi saya sampaikan ke Bu Dwi, kalau Sabtu Minggu ini saya akan merefresh pikiran saya dengan jalan-jalan tadi. Bagus Kemudian sekali di hari Senin saya akan mulai untuk membuat jadwal prioritas yang harus saya lakukan. Di hari Senin, kemudian kan paling tidak dalam minggu depan ini saya juga harus mulai menyelesaikan nilai ekstra, kemudian rapot-rapot tadi. Harapan saya 1 minggu besok bisa saya fokuskan untuk melakukan tugas-tugas dan menyelesaikan, paling tidak ada progresnya Bu. Oh iya. Baik, wah ide yang sangat bagus ya. Bagus itu ya, artinya ada beberapa hal yang mendapatkan prioritas terlebih dulu. Kalau menurut Bu Indah, kriteria keberhasilannya seperti apa dari banyaknya schedule yang sudah dibuat? Gitu ya kan, kita mesti tahu parameternya biar Bu Indah sendiri artinya, oh iya saya sudah plong ya, ternyata pekerjaannya sudah berkurang sebegini persen. Bagaimana Bu? Karena ini deadline-nya kan di Desember minggu kedua, ini sudah awal Desember. Kalau saya 1 minggu besok saya sudah harus bisa menyelesaikan 75%. Ya, 75%-nya, kemudian nanti di minggu selanjutnya tinggal menyelesaikan sisanya, dan harapannya di minggu kedua Desember semuanya sudah selesai Bu. Bagus ya, rencana yang matang gitu ya. Saya senang mendengarnya. Terima kasih ya, Bu Ani. sudah direncanakan dengan baik. Semoga nanti ke depannya selesai dengan baik juga ya. Amin. Oke, baik Bu Indah. Kapan nih kira-kira
saya sama Bu Indah bisa ketemu lagi untuk membicarakan hal baik ini. Saya sangat kepingin tahu hasilnya seperti Kalau apa. misalnya minggu depan bagaimana Bu? Minggu depan di hari Jumat lagi, Oke. paling tidak itu harapan saya sudah bisa menyelesaikan 75% tadi. Nanti saya sharing sama Bu Ani lagi Baik, bagaimana perkembangannya. Kemudian mungkin Bu Ani juga bisa memberi saya masukan-masukan lagi Bu. Baik, ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya Bu Indah. Terima kasih Selamat banyak, berproses, Bu. semangat selalu. Terima kasih banyak. Yang pertama Jangan untuk lupa waktunya. bahagia ya. Iya, pasti Bu. Terima kasih. Harus tetap mengucap syukur gitu ya. Karena memang pekerjaan banyak. Betul, harus Bu. dijalani dengan waktu dan dengan rasa yang nyaman. Iya. Selamat berproses. Bu Terima Indah. kasih Bu. Iya. Saya sudah dibersamai. Iya. Semoga nanti ini saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dan kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Oke, baik, Terima ya. kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Pak Iksan. Ibu, luar biasa. Iya. Baik, kalau begitu ini berarti sudah selesai Bu coachingnya. Ya. Baik, saya izin undur diri ya Bu ya. Baik, Bu. Dan ada angin baru ini Bu, seperti yang bisa saya tangkap ini Bu ya. Semoga Bu Endah sehat selalu. Terima kasih Bu Endah dan terima kasih Bu Ani. Sama-sama, sudah Pak berkenan Iksan. memberikan coaching. Terima kasih Pak Baik. Iksan. Mari, Ibu-ibu. Saya juga melanjutkan ya Mari, Bu, mau kita masuk masuk kelas kelas, ya. Bu. Oh Bu Ani, monggo monggo. Iya, boleh Monggo. saya duduk Bapak? Boleh sekali Bu, monggo. Wah luar biasa Bu. Sudah selesai ya Bu tadi coachingnya Bu Iya, ya. sudah Bapak. Iya. Tadi, wah terima kasih ya Sama-sama. sudah bisa membersamai saya dengan Bu Indah saat coaching Iya. tadi. Iya, Wah, menarik kami ya. merasa bangga, diperhatikan. Wah. Wah, diperhatikan untuk akhirnya nanti pastinya diberi masukan ya Pak Iksan ya. Ya, itu apa sebenarnya apa namanya suplemen lain Bu, tapi yang paling utama itu menu utama itu adalah percakapan tadi Bu antara Bu Ani dengan Bu Endah, sangat menarik Bu, sangat Terima menarik. kasih ya Pak. Iya, iya. Nah Bu, menurut Bu Ani indikator kompetensi coaching apa yang sudah muncul ya Bu dalam percakapan antara jenengan dengan Bu Endah tadi? Iya. Baik Pak Iksan, saya tadi sama Bu Indah melakukan percakapan yang menarik, yang mana kami sama-sama bisa sharing sebetulnya Pak Iksan ya. Saya mencoba hadir secara penuh, kemudian mendengarkan Bu Indah. Oh, Ya, iya, apa yang disampaikan Bu Indah, artinya saya mendengarkan dengan aktif gitu ya Pak ya. Iya. Saya mencoba menggali beberapa potensi yang ada dalam diri Bu Indah untuk bisa menyelesaikan permasalahan, memanage waktu dengan tugas yang begitu banyak yang harus terselesaikan dalam waktu yang bersamaan begitu Bapak ya. Ya harapan kami di awal tadi ya itu bisa terselesaikan dengan baik dan ya akhirnya Pak terselesaikan juga. Bu Indah sudah mempunyai formula yang bagus untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan tadi. Begitu Benar, Pak Ibu. Iksan Saya ya. melihat itu muncul ya Bu ya, dan tentunya pasti Ibu sekarang sudah memiliki gambaran Ibu skala berapa yang sudah Ibu dapatkan setelah berkomunikasi dengan Bu Endah. Iya, satu sama lain saling memberikan kontribusi Wah, ini Pak Iksan ini. ya. Jadi ada beberapa ya bagaimana harus mendengarkan aktif itu tadi ya, mendengarkan dengan rasa ya, bisa mendengarkan sebetulnya maunya seperti apa gitu ya. Kemudian membuat summarize ya, ringkasan ya, rangkuman, kemudian pertanyaan berbobot itu sudah tersampaikan juga. Kemudian receive ya Pak ya. Iya. Oke, rasa receive, appreciate, memberikan apresiasi. Ternyata Bu Indah juga sudah mengupayakan hal luar biasa. Ya, sudah mengidentifikasi, kemudian mencoba untuk membuat analisisnya seperti apa. Ya, begitu Pak Iksan. Bagus sekali Bu Ani. Indikator apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena pada saat diskusi tadi, ya ada beberapa yang sudah kami peroleh Pak Iksan. Ketika saya memberikan apa itu kesempatan untuk Bu Indah hadir secara penuh, saya hadir secara penuh. Ternyata proses kemitraan itu
terjalin dengan Nah, baik ya. ini. Tidak ada rasa sungkan ketika menyampaikan suatu permasalahan. Tidak ada rasa sungkan. Ya, ada percakapan kreatif yang kita lakukan. Jadi kira-kira kalau seperti ini hasilnya bagaimana? Iya. Ya, ada beberapa alternatif usulan yang disampaikan oleh Bu Indah sendiri, Bapak. Oke. Ya, di pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi bisa mengungkap hambatan yang dirasakan, kemudian potensi untuk memberikan solusi seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, begitu Bapak. Ya, saya menyimak Bu percakapan tadi, dan Bu Ani, setelah saya tadi ikut mendengarkan, boleh saya sampaikan hasil catatan, hasil pengamatan saya, Bu? Baik Pak, boleh sekali. Pasti ada beberapa hal ya Pak ya. Tidak Bu. Nah ini saya mengamati tadi saat Bu Ani melakukan sesi coaching, dari catatan saya Ibu sudah sesuai dan lebih tinggi Bu dari standar yang saya itu harapkan, yang kita rujuk tadi. Ibu luar biasa sekali, dan Ibu sudah melampaui standarisasi tersebut loh Bu sebenarnya Bu, dan itu luar biasa. Masukannya Pak Iksan? Iya, tapi bagaimana Ibu mendengar pendapat Ibu mendengar tanggapan saya barusan Bu, kira-kira Bu? Ya, saya sebetulnya merasa, oh iya ternyata saya bisa melakukan praktik coaching ini ya. Harus lebih sabar memang Pak, memberikan waktu pada coach untuk berpikir, untuk merenung, menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ya. Jadi tidak buru-buru. Tapi saya tadi tuh juga ini Pak, saya masih menggunakan kata kira-kira Pak. Oh iya, manusia ya. ya. Jadi saya merasa terbangun juga ya. Ada umpan balik buat Bu Indah dan juga buat saya Pak. Karena saya akhirnya tahu, oh ada beberapa hal yang harus saya hindari, misalnya menggunakan kata kira-kira. Kemudian ada apa ya, rasa bahagia bersama karena bisa menjadi teman curhat untuk mencari jalan keluar bersama-sama, begitu Pak Iksan. Ibu sudah menebak ya apa yang ingin saya sampaikan. Iya, karena tadi waktu perbincangan saya menyadari Pak, oh iya, saya pakai kata kira-kira ya. Gitu, Pak Iksan. Menurut Bu Ani, bagaimana rencana tindakan selanjutnya Bu? Ya, untuk memperbaiki kemampuan saya agar sesuai standar yang saya pingin Bapak ya, saya mempunyai skala 9 atau bahkan 10 gitu ya. Tapi saya harus membuat rancangan untuk diri saya sendiri. Harus banyak praktik Bapak. Untuk akhirnya kemudian dengan teman sejawat melakukan praktik dan saling mengevaluasi, memberikan umpan balik. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Kira-kira apa yang sudah baik? Ya, begitu Pak Iksan. Ya, baik Bu. Saya sudah mencatat semuanya dan memasukkan hasil pengamatan saya Bu ke dalam form supervisi akademik agar terekap dengan baik. Ibu juga bisa membacanya lagi Bu. Nah, untuk praktek ke depannya. Nah, menurut Bu Ani, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Ya, baik Pak. Dari proses ini saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, saya lebih mengasah pada keterampilan coaching. Karena sebagai guru bagaimanapun juga kita harus meningkatkan skill kita untuk bisa memberikan coaching pada anak-anak, juga pada rekan sejawat gitu ya. Rasa bahagia itu ada, rasa istilahnya kenyamanan dalam hati itu juga terpenuhi Pak. Iya, karena oh ternyata bisa bermanfaat gitu ya. Dan kedepannya nanti saya juga akan menggunakan manfaat yang saya petik ini untuk saya aplikasikan, Pak. Ya, luar biasa Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga hal-hal baik selalu Ibu peroleh. Bu Indah juga tadi juga sudah menyelesaikan masalahnya, dan Bu Ani sudah mengembangkan kemampuan Bu Ani terutama dalam melakukan sesi coaching. Dan kedepannya semoga lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih sekali Pak Iksan. Ibu. Waktunya, nasihatnya, supportnya, membersamai kami adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan loh Pak Iksan. Terima kasih ya Pak Iksan ya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya Pak tidak, ya. Bu, tidak. Saya mohon diri karena harus masuk kelas. Bu. Mari Pak Iksan. Ya, mari Bu. Hati-hati.